Pernah dengar angka 144.000 dalam Alkitab? Angka ini salah satu yang paling misterius dan sering jadi perdebatan. Selama ratusan tahun, orang bertanya-tanya, siapa sih mereka ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah bersama apa sebetulnya makna di baliknya. Oke, jadi ini dia pertanyaan utamanya. Siapakah sebenarnya 144.000 orang ini? Apakah ini angka harfiah yang berarti jumlahnya pas segitu, nggak lebih nggak kurang? Atau jangan-jangan ini cuma simbol yang maknanya jauh lebih dalam? Yuk kita coba pecahkan misteri ini. Untuk ngerti ini kita harus lihat dulu konteksnya. Bayangin ya, kitab Wahyu itu lagi cerita tentang serangkaian penghakiman Tuhan yang dahsyat banget. Tapi persis di antara meterai ke-6 dan ke-7, tiba-tiba semuanya berhenti sejenak. Ada jeda. Dan di jeda inilah semua petunjuknya muncul. Jeda ini krusial banget loh. Kenapa? Soalnya jeda ini seakan-akan menjawab pertanyaan yang pasti ada di benak para pembaca waktu itu. Terus gimana nasib orang-orang percaya di tengah semua kekacauan ini? Dan inilah jawabannya. Alasan kenapa ada jeda adalah karena para malaikat yang udah siap menghancurkan bumi diperintahkan buat tahan dulu. Tunggu, jangan rusak apa-apa sampai hamba-hamba Allah diberi meterai di dahi mereka. Ngomong-ngomong soal meterai, ini apa sih? Di zaman kuno, meterai itu bukan sekedar stempel biasa ya. Ini tuh kayak tanda tangan resmi atau cap kepemilikan. Kalau ada meterai di sebuah dokumen, itu artinya dokumen itu asli, sah, dan dilindungi oleh si pemilik meterai. Nah, di kitab Wahyu ada kontras yang jelas banget. Ada meterai Allah yang fungsinya untuk menandai umatnya supaya terlindungi dari murkanya. Tapi di sisi lain ada juga meterai setan atau yang sering disebut tanda binatang yang justru jadi penanda bagi mereka yang akan kena penghakiman. Jadi jelas ya, meterai di sini adalah soal perlindungan. Sekarang kita masuk ke inti misterinya. Setelah ada perintah buat ngasih meterai ke hamba-hamba Allah, penulis kitab Wahyu ini mendengar sebuah angka yang sangat-sangat spesifik. Teksnya bilang dengan jelas, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Angka ini, katanya, berasal dari semua suku keturunan Israel. Tapi, apa iya sesederhana itu? Kayaknya ada yang lebih dari itu deh. Ada beberapa alasan kuat kenapa kita harus curiga kalau angka ini cuma simbol. Pertama, angkanya terlalu rapi kan? Pas banget 12.000 dari tiap suku. Kedua, konteksnya itu kitab apokaliptik, yang dari sananya emang penuh simbol. Dan yang paling aneh, dan ini petunjuk besarnya, daftar suku yang disebutin itu, ganjil. Kita akan lihat sebentar lagi. Oke, kalau ini simbol, artinya apa dong? Nah, untuk bisa paham, kita perlu memecah angka ini jadi komponen-komponen dasarnya. Inilah kuncinya. 144.000 itu bukan angka acak. Itu adalah hasil dari 12 dikali 12 dikali 1000. Dan masing-masing angka ini punya makna simbolis yang luar biasa besar dalam Alkitab. Angka 12. Angka ini penting banget. Selalu melambangkan umat Allah secara lengkap dan teratur. Kita lihat ada 12 suku Israel di Perjanjian Lama. Terus ada 12 rasul di Perjanjian Baru yang jadi fondasi gereja. Polanya kelihatan kan? Jadi begini logikanya. 12 yang mewakili umat Allah di Perjanjian Lama, dikali 12 yang mewakili umat Allah di Perjanjian Baru, ini melambangkan totalitas umat Allah dari dulu sampai sekarang. Terus dikali 1000 yang dalam simbolisme Alkitab artinya jumlah yang super besar dan lengkap, jadi ini adalah gambaran dari kali seluruh umat Allah yang diselamatkan. Dan bukti terakhir yang mungkin paling meyakinkan kalau angka ini simbolis, justru ada di daftar suku-suku yang disebutkan. Disinilah semuanya jadi makin jelas. Coba deh perhatikan baik-baik. Daftar suku di Wahyu 7 ini sengaja dibuat aneh. Suku Yehuda, sukunya Yesus, ditaruh di urutan pertama. Suku Dan yang punya sejarah penyembahan berhala, malah dihilangkan sama sekali. Suku Lewi yang biasanya nggak pernah dihitung karena mereka imam, di sini malah dimasukin. Bagi pembaca Yahudi abad pertama, perubahan-perubahan ini adalah sinyal yang super jelas. Ini bukan daftar sungguhan. Jadi kesimpulannya jelas banget. Daftar yang ganjil ini justru membuktikan kalau 144.000 itu bukan kelompok etnis Yahudi secara harfiah. Ini adalah simbol untuk seluruh komunitas orang percaya yang lengkap, Israel yang baru, yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah ditebus. Oke, jadi setelah kita bongkar pasang semua simbol ini, apa dong pesan utamanya buat kita?
Apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh bagian Alkitab ini? Pesannya ternyata sangat kuat dan menghibur. Ini bukan soal membatasi siapa yang bisa selamat, justru sebaliknya. Ini adalah janji yang luar biasa bahwa bahkan di tengah masa-masa paling sulit sekalipun, Tuhan itu kenal, Tuhan itu menandai, dan Tuhan melindungi seluruh umatnya secara sempurna. Pada akhirnya, inilah intinya. Pesan dari 144.000 adalah pesan kepastian. Ini adalah jaminan ilahi bahwa tidak akan ada satupun dari umatnya yang akan hilang di telan penghakiman. Ini tentang rasa aman, bukan tentang eksklusivitas. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana ya sebuah simbol kuno, sebuah angka bisa menjadi sumber harapan dan kepastian yang begitu kuat bahkan ribuan tahun setelah ditulis? Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.